Oh, udah bener tuh, udah adanya itu. Cerita yang tertunda kemarin soal Red String. Udah boleh loh, udah boleh dong. Oke, udah boleh. Udahlah, udah bisa lah. Mau Red String sebenarnya kayaknya beberapa dari kalian, even though ada beberapa account-nya itu tahu sebenarnya. Sudah ngeh. Bukan hantu, bukan. So there is a theory, red string theory, right? Itu kayak sebenarnya, Oke, gue callback dikit ya. Sebenarnya MV-nya Heal itu adalah red string theory, dimana dua orang ini pernah ke satu tempat yang sama tapi di waktu yang berbeda dan akhirnya bertemu. Tapi sebelumnya pada saat mereka sering ketemu itu sebenarnya mereka tidak mengenal satu sama lain. Nggak kenal gitu. Ya kenal tapi nggak kenal lah gitu loh. Itu kan. Itu MV kalau mau lihat kurang lebihnya seperti apa itu MV Heal. Dan harusnya tadinya MV-nya Heal-nya Virginis itu harusnya Aku Sama Lula. Kenapa enggak waktu itu? Aku lupa. Aku nggak mau abuse relationship. Aku di mukanya WG mulu gitu. Aku mulu gitu. Paham nggak? Terakhir itu ada ya pas kau di Betap ya, yang di Iya itulah di Lonely juga aku gitu. Aku nggak mau abuse itu, jadi aku pilih Roy gitu kan. Roy Amef menurutku karena apa? Karena mereka ternyata pernah mengalami hal yang sama juga gitu. Itu Red String Theory itu. Oke, gue lanjut ya. Sampai titik di mana gua itu dikasih 3 opsi venue tempat ini, 3 opsi tempat atau villa atau mansion lah, 3. Ada foto-fotonya lengkap, ada video-videonya lengkap. Ya udah, aku lihat nih yang 1, 2, aduh kurang nih. Nah yang ketiga ini, ya itu yang ini. Yang ketiga tuh yang ini. Entah kenapa aku langsung ngomong ke Njay. Aku bilang, gue mau visit yang ini dong. Oke, diaturin lah. Diaturin gini. Dah, gue visit nih. Kita visit sini. Kita diajak ke atas lah, muter. Ini ada siapa? Ada sama Set Brothers. Sama Gary juga. Ada Gary juga. Muter keliling kita keluar sampai ke Gazebo. Sampai di Gazebo. Di Gazebo aku diem mereka ngobrolin lah soal listrik lah, bisa diapain aja lah Bising di tempat lah. bisingnya, berisiknya, boleh ini boleh itu, what do's and don'ts ya, internet gini pertengahan mereka lagi ngobrol aku diem doang ngerokok, main HP, nggak dengerin, budek nggak dengerin. Terus rokoknya aku matiin, gue berdiri, gue langsung samperin ownernya, namanya Raisa. Gue bilang, Kak, deal. Nah, aku yang cerita di situ. Nah, sampai situ Semua kita lihat-lihatan, deal karena banyak pertimbangan gitu. Kayak banyak pertimbangan, kok tiba-tiba deal dan nggak ada, belum bahas harga loh, karena gue nggak peduli harga. bukan itu aja, karena kan ini founder berempat, kayak yang lainnya kayak Gary, Yuka, sama Josh gak dimintain pendapat, tiba-tiba dia deal. Kita semua kaget karena waktu itu deal breakernya yang paling kita pentingin adalah koneksi internet di sini cuma 1 dan nggak bisa masukin 1 lagi gitu loh. Itu butuh effort yang lebih dan ketakutan yang paling besar adalah di koneksi internet. Kok dia deal gitu? Apa Gue nggak peduli tuh, gitu. Gue nggak peduli waktu itu, gue nggak peduli, biasa gue, intuisi gue biasa aja, deal. So kayak hah. Terus si ownernya juga langsung salaman. Salaman. Oke, deal ya. Oke. Oh iya, ada villa 1 lagi nggak, Kak? Gue bilang gitu. Buat kru. Gue bilang biar kru nggak tinggal di sini. Ini pure buat member aja. Oh ada. Oh iya, akhirnya kita deal 2. Dah. Singkat cerita, kita lompat lah ya sampai Hamin 2. Gue kesini. Kru lagi masang-masangin nih. So, seingat gue Hamin 1 sih itu. 2 ya? Hamin 1 itu, Hamin 1. Ya udahlah. Kru lagi masang-masangin apa segala, terus gua ke belakang. Si Njay, ada Njay, Gina, Panda, ya krunya AOP lah. Mereka diem ngeliat gua. Oi, diem.
bilang, kenapa lo orang? Bang, kita mau ngomong sesuatu tapi gimana ya bang? Apa sih anjing, lo ngomong aja. Bang, dikasih lihat foto. Lula pernah kesini bang. Backgroundnya tangga. Backgroundnya yang ini, tangga ini. Intinya fotonya dari sini ke sana. Fotonya di sini. Fotonya di sini. Backgroundnya ke arah sana. Gue, oke. Not this. Selama almarhumah hidup. Bentar, aku tambahin ya, sorry ya. Pada saat mau berangkat ke sini, itu ada pertanyaan tolol dari orang gila satu ini. Dia bilang, bisa nggak sih Lula datang? Yang pertama, Lula udah nggak bisa datang. Yang Gue bilang kan dia nggak tahu alamat. Iya, yang kedua, dia tuh nggak tahu alamatnya. Logika kamu gimana? Nggak bisa ngikutin naik mobil? Dia nggak bisa gitu loh. Iya, nah, oke. Jadi gue pukul sekarang udah sampai situ ya. Gue pukul mundur ya. Jadi selama almarhumah masih hidup, gue tuh ngomong ke Lula, aku udah dapat nih venue-nya. Di mana? Di Sentul. Gue bilang kayak gitu. Tapi gue nggak pernah kasih tahu alamatnya. Gue nggak kasih tahu villa-nya, venue-nya kayak gimana, fotonya gimana, videonya gimana. Gue nggak pernah kasih tahu dan dia anehnya juga nggak pernah nanya. Ya. Dia nggak pernah nanya. Udah kita di basic kayak biasa aja, gitu. Nggak pernah nanya. Nyampe sini kita callback lagi yang tadi, yang di belakang. Bang Rap, Lula pernah kesini. Dikasih lihat fotonya. I was like, wait, what? Gitu. Di situ. Di situ. Ini gua nggak bikin-bikin, demi Allah, Rasulullah gua nggak bikin-bikin. Demi segala Tuhan gua nggak bikin-bikin cerita ini. Dia tahu venue-nya di Sentul, tapi dia nggak tahu foto, video, dan dia nggak pernah nanya. Dia belum sini juga sebarengan sama gua, belum visit. Gua nggak tahu dia pernah kesini. Makanya pas gua tahu dia udah pernah kesini, gua nanya sama dia, Lula kesini duduk di mana ya? Iya kan? Di mobil gitu, maksudnya di mobil duduk di mana gitu. Lula kalau di sini Lula waktu itu di sini dia duduk di mana ya? Dia duduk di spot favorit dia di mana ya? Terus kalau gue ke toilet tuh gue sering ngomong waktu awal-awal masuk toilet tuh kayak, kamu pernah pipis sini ya? Goblok anjing. Ya iya dong. Ya kan belum tentu ya udah. Tapi kau sampai sekarang nggak tahu kenapa Lula pernah ada di sini. Nggak tahu. Maksudnya project apa dia nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu dia nginep atau enggak. Nggak tahu. Ya. Dan ternyata akhirnya setelah itu kejadian itu ownernya itu ngomong ke Njai. Ngomong ke Njai. Kalau baru tahu kalau Lula tuh pacarku. Dan nyata dia punya temennya tuh teman Lula. Oke. Gitu. Ya aku dititipin pesan lah, bukan titip ya, disalamin gitu, salam. Kata temennya terima kasih. Gue bilang makasih, kenapa makasih? Gue bilang gitu. Iya makasih. Di ujung-ujung hidupnya Lula dia bahagia banget. Itu kata temennya Lula. Banjir langsung dar langsung. Dia bahagia banget sama lu dan sama teman-teman yang di BSD. Macet. Sama Grace. Ini bukan overclaim tapi memang nggak overclaim enggak, orang yang ngomong orang iya, lain gimana maksudnya gimana overclaim? Ini aku mau cerita sesuatu yang mungkin terdengar overclaim karena kan beberapa malam Lula sempat curhat ke aku, beberapa kali curhat ke aku tentang masalah-masalah di belakangnya lah, dan dia selalu mengucapkan hal yang sama. Makasih ya kalau udah nerima. Ini sering banget. Ya makasih ya kalian udah nerima aku jadi diri sendiri, jadi apa adanya, nggak pakai topeng, nggak nutup-nutupin, nggak apa ya bahasa dia itu, nggak melakukan sesuatu yang ngebuat aku senang aja gitu loh. Iya, itu sih. Ya akhirnya gue lega deh. Retsing teori ini. Gue tuh nggak percaya gitu-gituan. Kagak percaya gue gitu-gituan. Cuma ini terjadi gitu. Ya mau gimana?
terjadi gitu. Jadi di gua kayak what the fuck is this? What? Gitu. What? Aneh banget, aneh. Terus beberapa tempat yang pernah waktu gua sama dia masih pacaran, kita kemana? Gue bilang, aku pernah kesini waktu itu. Hah, sama gitu. Kayak gitu. Ingatnya ini nggak cocok logi ya, tapi ini terjadi. Memang terjadi dan Memang itu terjadi H-1. Aku ingatnya tuh H-1 pada saat bener-bener terjadi guys. Ya kita juga ada ribet-ribetnya di Itu sini. ribet ini belum kepasang anjing. Belum. Mic belum kepasang, tai OBS belum. Kita masih milih sofanya gimana. Rencananya sofa ini mau digabung sama sofa orangnya Erika. Masih banyak lah yang dipusingin. Tiba-tiba ada gitu. Itu.